Ada satu kenyataan yang lebih mengerikan daripada kehilangan harta, lebih mengerikan daripada kehilangan jabatan, bahkan lebih mengerikan daripada kehilangan orang yang kita cintai, yaitu ketika hati kita mati dan kita tidak menyadarinya. Terima kasih sudah berada di sini. Kamu tidak menonton ini secara kebetulan. Ada sesuatu yang sedang Allah ingin sentuhkan ke dalam batinmu malam ini. Bayangkan seseorang yang tubuhnya sehat, wajahnya tersenyum, aktivitasnya normal. Ia tertawa, bekerja, bercanda, terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam dadanya, sesuatu telah berhenti. Bukan jantungnya, bukan napasnya, melainkan hatinya. Dan yang lebih ngeri, ia tidak merasa ada yang salah. Bagian pertama ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menghakimi. Ini adalah cermin yang mungkin selama ini kita hindari. Tanda pertama bahwa hati sedang mati adalah ketika ia tidak lagi bergetar saat nama Allah disebut. Dulu, ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan, ada rasa yang sulit dijelaskan. Dada terasa sempit sekaligus hangat. Ada keinginan untuk menangis meski tidak tahu mengapa. Ada rasa takut yang lembut. Ada rindu yang dalam. Sekarang, nama Allah terdengar seperti kata biasa. Ayat dibaca seperti informasi. Nasihat terdengar seperti hiburan. Tidak ada getaran. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa harap yang menggetarkan. Padahal Allah berfirman bahwa orang beriman itu hatinya bergetar ketika namanya disebut. Getaran itu bukan sekadar emosi. Ia adalah tanda hidupnya ruh. Tanda bahwa koneksi itu masih ada. Ketika hati hidup, ia peka. Ia sensitif. Ia seperti tanah yang subur. Satu tetes air saja cukup membuatnya tumbuh. Namun ketika hati mulai mati, ia mengeras. Seperti tanah tandus yang disiram hujan berkali-kali tapi tetap tidak menumbuhkan apapun. Mungkin kita masih salat, masih berdoa, masih mengucapkan kalimat-kalimat ibadah, tetapi tanpa rasa. Salat terasa seperti gerakan. Doa terasa seperti bacaan hafalan. Zikir terasa seperti rutinitas. Tidak ada kehadiran. Tidak ada penghayatan. Tidak ada tangisan yang lahir dari kesadaran bahwa kita ini lemah. Dan inilah yang mengerikan. Karena kematian hati tidak terjadi dalam satu malam. Ia tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan-pelan, diam-diam. Seperti debu yang menempel sedikit demi sedikit sampai akhirnya menutup seluruh permukaan. Dosa kecil yang diabaikan, makna ibadah yang tidak diresapi, kesibukan dunia yang tidak pernah dikendalikan. Semua itu seperti lapisan tipis yang lama-lama menutup cahaya. Lalu kita mulai terbiasa mendengar ayat tanpa merenung, terbiasa melihat kematian tanpa takut. Terbiasa melihat kuburan tanpa berpikir bahwa suatu hari kita akan ada di sana. Padahal setiap hari kita melihat orang pergi. Setiap hari kita mendengar kabar duka. Tapi hati kita tetap datar. Tidak ada refleksi. Tidak ada perubahan. Kita merasa masih baik-baik saja karena masih bisa tertawa. Masih bisa menikmati hidup. Masih bisa mengejar impian. Tapi di sisi lain, kita tidak lagi merasa gelisah ketika jauh dari Allah. Hati yang hidup akan gelisah ketika lalai. Hati yang hidup akan terasa kosong ketika jauh dari zikir. Hati yang hidup akan merasa ada yang hilang ketika tidak sujud. Jika hari ini kamu jarang merasa kehilangan ketika tidak berdoa, jarang merasa bersalah ketika menunda salat, jarang merasa takut ketika berbuat salah, maka ada sesuatu yang perlu direnungkan. Bukan tentang seberapa sering kita beribadah, tapi tentang seberapa dalam kita merasakannya. Ada orang yang ibadahnya sedikit tapi hatinya hidup. Ia menangis dalam sepi. Ia takut dalam diam. Ia berharap dengan tulus. Ada juga yang ibadahnya terlihat banyak tapi hatinya kering. Ia melakukan semuanya, tapi tanpa rasa. Dan Allah tidak melihat bentuk luar semata. Allah melihat hati. Bayangkan jika suatu hari kita berdiri di hadapannya, membawa amal yang banyak secara angka, tapi kosong secara makna. Karena hati kita tidak pernah hadir. Inilah awal dari pembahasan kita.
Karena tanda pertama ini akan membawa kita pada tanda kedua yang lebih dalam dan lebih sunyi. Ketika hati tidak lagi bergetar, ia mulai kehilangan fungsi lainnya. Ia tidak lagi mampu membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya sementara. Ia tidak lagi mampu merasakan sakitnya dosa. Ia tidak lagi mampu menangkap sinyal-sinyal halus dari langit. Hati yang mati bukan berarti orangnya jahat. Kadang justru ia terlihat biasa saja, ramah, sopan, produktif, tapi kosong dari rasa takut kepada Allah. Dan kekosongan itu adalah bahaya yang tidak terlihat. Mungkin kamu bertanya dalam hati, bagaimana jika aku memang sudah berada di titik itu? Pertanyaan itu sendiri adalah tanda bahwa hatimu belum sepenuhnya mati. Karena hati yang benar-benar mati tidak peduli. Ia tidak mau tahu, ia tidak mau mendengar, ia tidak mau merenung. Sedangkan kamu masih membaca ini, masih mengikuti setiap kalimat, masih mencoba mencocokkan dengan keadaanmu. Itu artinya masih ada cahaya, masih ada sisa kehidupan di dalamnya. Hati bisa lemah, bisa tertutup, bisa mengeras, tapi selama ia masih mau mencari, ia belum benar-benar mati. Dan pembahasan ini belum selesai. Karena setelah hati tidak lagi bergetar, akan muncul tanda kedua yang jauh lebih berbahaya. Ketika dosa tidak lagi terasa berat, ketika kesalahan menjadi kebiasaan, ketika nurani tidak lagi bersuara. Namun sebelum kita melangkah ke sana, berhentilah sejenak dalam batinmu. Ingat kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa takut kepada Allah. Ingat kapan terakhir kali kamu menangis dalam doa bukan karena masalah dunia, tapi karena merasa berdosa. Jika itu sudah lama sekali, jangan putus asa. Karena Allah Maha membolak-balikkan hati. Dia yang mampu menghidupkan kembali tanah yang kering, Dia pula yang mampu menghidupkan kembali hati yang hampir mati. Tidak ada hati yang terlalu gelap untuk diterangi. Tidak ada jiwa yang terlalu jauh untuk dipanggil kembali. Selama napas masih ada, pintu itu belum tertutup. Dan mungkin malam ini, video ini, adalah salah satu cara Allah mengetuk perlahan. Jika di antara kalimat-kalimat ini ada yang terasa menusuk, bukan karena ia keras, tapi karena ia menyentuh bagian yang selama ini kita sembunyikan. Semoga Allah menjaga hati kita. Semoga Allah melembutkan hati kita. Semoga Allah tidak mencabut rasa takut dan rasa rindu dari dalam dada kita. Jika kamu ingin menyalurkan energi positif dan doa kebaikan untuk dirimu dan untuk semua yang sedang berjuang menghidupkan hatinya kembali, tuliskan amin. Semoga setiap amin yang ditulis menjadi saksi bahwa kita tidak ingin hati ini mati dalam kelalaian. Dan perjalanan ini belum selesai. Karena setelah tanda pertama ini, kita akan masuk lebih dalam lagi pada tanda kedua dan ketiga. Tanda yang mungkin lebih sunyi, tapi lebih menentukan arah hidup kita. Tetaplah di sini, karena mungkin ini adalah momen di mana hatimu sedang Allah selamatkan secara perlahan. Setelah hati tidak lagi bergetar saat nama Allah disebut, perjalanan itu tidak berhenti di sana. Ia bergerak lebih dalam, lebih sunyi, lebih berbahaya. Karena tanda kedua dari hati yang sedang mati adalah ketika dosa tidak lagi terasa berat. Inilah fase yang sering tidak disadari. Fase ketika kesalahan tidak lagi mengusik. Ketika pelanggaran tidak lagi membuat gelisah. Ketika maksiat tidak lagi menimbulkan rasa takut. Dulu, satu kebohongan kecil saja membuat dada terasa sesak. Dulu, satu salat yang terlewat membuat hati tidak tenang sepanjang hari. Dulu, satu pandangan yang tidak terjaga membuat batin merasa kotor. Sekarang, semua terasa biasa. Menunda salat karena sibuk terasa wajar. Berbohong demi kenyamanan terasa masuk akal. Menggunjing terasa seperti hiburan ringan. Melihat yang haram terasa seperti kebiasaan harian. Dan yang paling mengerikan, kita tidak merasa bersalah. Hati yang hidup akan langsung bereaksi ketika melakukan kesalahan. Ia seperti alarm yang berbunyi keras. Ia tidak membiarkan kita nyaman dalam dosa. Ia membuat kita sulit tidur. Ia membuat kita ingin segera meminta ampun. Namun hati yang mulai mati tidak lagi berbunyi.
Alarm itu seakan rusak. Dosa menjadi hal yang netral. Tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Allah. Hanya dianggap sebagai bagian dari kehidupan. Padahal setiap dosa meninggalkan bekas. Setiap pelanggaran meninggalkan noda. Rasulullah pernah menjelaskan bahwa ketika seorang hamba melakukan dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertobat, titik itu dihapus. Jika ia mengulanginya, titik itu bertambah. Hingga suatu hari, hati itu tertutup sepenuhnya. Dan ketika hati sudah tertutup, kebenaran tidak lagi mudah masuk. Inilah yang terjadi ketika dosa tidak lagi terasa berat. Awalnya kita merasa tidak enak, lalu kita mulai membiasakan diri. Lama-lama, rasa bersalah itu hilang. Yang tersisa hanyalah pembenaran. Kita mulai berkata dalam hati, semua orang juga melakukannya. Kita mulai berkata, ini hanya sekali saja. Kita mulai berkata, nanti saja bertobatnya. Dan setan tidak perlu lagi membujuk terlalu keras. Karena hati sudah tidak sensitif. Bayangkan seseorang yang tangannya terluka tapi tidak merasakan sakit. Ia mungkin mengira itu kekuatan. Padahal itu tanda kerusakan saraf. Rasa sakit adalah tanda bahwa tubuh masih hidup. Begitu pula rasa bersalah adalah tanda bahwa iman masih bekerja. Jika hari ini kamu masih merasa bersalah setelah berbuat salah, itu kabar baik. Itu artinya Allah masih menjaga nuranimu. Namun jika dosa sudah terasa ringan, bahkan terkadang dibanggakan, disitulah kita harus berhenti dan merenung. Ada orang yang bisa tertawa setelah menyakiti orang lain. Ada yang bisa tidur nyenyak setelah menzalimi. Ada yang bisa tetap merasa dirinya baik-baik saja setelah mengkhianati amanah. Bukan karena ia kuat, tapi karena hatinya sudah tidak peka. Dan ini adalah fase yang sangat berbahaya. Karena ketika rasa bersalah hilang, kontrol diri ikut hilang. Ketika kontrol diri hilang, batasan mulai kabur. Ketika batasan kabur, dosa menjadi kebiasaan. Dosa yang dibiasakan akan menjadi karakter. Karakter yang rusak akan menentukan arah hidup. Hati yang mati tidak lagi melihat dosa sebagai ancaman bagi akhiratnya. Ia melihatnya sebagai kebutuhan, sebagai hiburan, sebagai pelarian. Kita hidup di zaman di mana maksiat dinormalisasi. Yang dulu dianggap salah kini dianggap wajar. Yang dulu memalukan kini dipamerkan. Yang dulu ditutupi kini dipertontonkan. Jika hati tidak dijaga, ia akan terbawa arus. Dan ketika kita sudah merasa nyaman dalam arus itu, disitulah tanda kedua ini benar-benar mengakar. Tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang hisab. Tidak ada lagi kesedihan setelah bermaksiat. Yang ada hanya rutinitas. Padahal dosa bukan hanya soal hukuman di akhirat. Dosa juga mempengaruhi kehidupan di dunia. Ia membuat hati gelap, ia membuat pikiran sempit, ia membuat doa terasa jauh. Banyak orang bertanya mengapa doanya tidak dikabulkan. Mengapa hidupnya terasa berat, mengapa hatinya kosong. Namun jarang yang bertanya apakah ada dosa yang dibiarkan tanpa taubat. Ketika dosa menumpuk tanpa penyesalan, hati semakin keras. Ketika hati semakin keras, kebenaran semakin sulit masuk. Dan inilah jembatan menuju tanda ketiga yang lebih dalam lagi. Karena ketika dosa sudah tidak terasa berat, seseorang akan mulai kehilangan orientasi akhiratnya. Ia tidak lagi takut akan konsekuensi. Ia tidak lagi memikirkan dampak jangka panjang di hadapan Allah. Ia hanya memikirkan kenyamanan saat ini. Di titik ini, hidup menjadi sangat duniawi. Ukuran benar dan salah bukan lagi wahyu, melainkan keuntungan dan kerugian. Jika menguntungkan, dilakukan. Jika merugikan secara dunia, ditinggalkan. Akhirat tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Namun sebelum kita melangkah ke sana, mari jujur pada diri sendiri. Apakah kita masih merasa takut ketika melakukan kesalahan? Apakah kita masih merasa malu ketika melanggar perintah Allah? Apakah kita masih merasa ingin menangis ketika mengingat dosa-dosa yang lalu? Jika jawabannya iya, meski sedikit, maka masih ada harapan besar. Karena hati yang benar-benar mati tidak pernah menyesal. Ia tidak pernah merasa perlu kembali.
Ia merasa aman dalam kesalahannya. Sedangkan hati yang masih hidup, meski lemah, tetap ingin mencari jalan pulang. Allah tidak pernah menutup pintu taubat selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Tidak peduli seberapa banyak dosa yang telah dilakukan, pintu itu tetap terbuka. Masalahnya bukan pada besarnya dosa. Masalahnya pada hilangnya rasa bersalah. Karena selama rasa bersalah itu masih ada, selama itu pula cahaya belum padam. Bagian kedua ini adalah peringatan yang lembut. Bukan untuk membuat kita putus asa, tapi untuk membuat kita sadar. Jika selama ini kita mulai terbiasa dengan kesalahan, mulai nyaman dengan kelalaian, jangan tunggu sampai hati benar-benar beku. Kita tidak tahu kapan ajal datang. Kita tidak tahu dalam keadaan apa kita akan dipanggil. Bayangkan jika suatu hari Allah memanggil kita dalam kondisi hati yang tidak lagi peka, tidak lagi menyesal, tidak lagi takut. Itulah yang membuat tanda kedua ini terasa begitu ngeri. Namun selama kita masih bisa merenung, masih bisa merasa tersentuh oleh pembahasan ini, itu artinya Allah masih memberi kesempatan. Dan kesempatan itu tidak selalu datang berkali-kali. Setelah ini, kita akan masuk ke tanda ketiga. Tanda yang menjadi puncak dari semua ini. Ketika hati bukan hanya tidak bergetar dan tidak merasa bersalah, tapi juga tidak lagi peduli dengan akhirat. Di sanalah arah hidup benar-benar berubah. Tetaplah bersama pembahasan ini, karena mungkin melalui rangkaian tanda ini, Allah sedang mengajak kita melihat kondisi hati kita yang sebenarnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang ketika diingatkan, ia kembali. Ketika disadarkan, ia bangkit. Ketika ditegur dengan lembut, ia tunduk. Jika di bagian ini ada kalimat yang membuat hatimu terasa berat, jangan diabaikan. Bisa jadi itu adalah sisa kepekaan yang sedang Allah jaga. Semoga Allah tidak membiarkan kita nyaman dalam dosa. Semoga Allah tidak mencabut rasa malu dan rasa takut dari dalam dada kita. Semoga Allah menghidupkan hati kita sebelum jasad ini benar-benar berhenti. Perjalanan kita belum selesai, karena tanda ketiga akan menunjukkan kemana semua ini bermuara. Setelah hati tidak lagi bergetar saat nama Allah disebut, setelah dosa tidak lagi terasa berat, ada satu fase terakhir yang paling sunyi, paling halus, dan paling menentukan arah hidup seseorang. Tanda ketiga bahwa hati sedang mati adalah ketika akhirat tidak lagi menjadi tujuan. Inilah puncaknya. Seseorang masih hidup, masih bekerja, masih beraktivitas, masih punya mimpi dan rencana. Tetapi seluruh orientasinya hanya berhenti di dunia. Ia merencanakan karir 5 tahun ke depan dengan detail. Ia merencanakan tabungan 10 tahun ke depan dengan matang. Ia merencanakan rumah, kendaraan, investasi, perjalanan. Namun ia tidak pernah benar-benar merencanakan kematian. Padahal kematian bisa datang lebih cepat daripada semua rencana itu. Hati yang hidup akan selalu menempatkan akhirat sebagai kompas. Dunia dijalani, tetapi tidak dijadikan tujuan akhir. Dunia digunakan, tetapi tidak dipuja. Dunia dicari, tetapi tidak dipertuhankan. Sedangkan hati yang mulai mati menjadikan dunia sebagai pusat segalanya. Ukuran keberhasilan hanya materi. Ukuran kebahagiaan hanya pencapaian. Ukuran kehormatan hanya pengakuan manusia. Allah tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. Ketika memilih pekerjaan, yang dipikirkan hanya gaji. Ketika memilih pasangan, yang dipikirkan hanya penampilan dan status. Ketika menentukan langkah hidup, yang dipikirkan hanya keuntungan dunia. Jarang sekali bertanya, apakah ini mendekatkanku kepada Allah atau justru menjauhkan? Dan ketika akhirat tidak lagi hadir dalam pertimbangan, disitulah hati benar-benar kehilangan arah. Seseorang bisa sangat sibuk, sangat produktif, sangat ambisius, namun kosong dari kesadaran bahwa hidup ini sementara. Ia jarang mengingat kubur, jarang membayangkan hari hisab. Jarang merenungkan bagaimana nasibnya ketika berdiri sendirian di hadapan Allah. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena tidak peduli. Dan ketidakpedulian itu adalah tanda yang sangat mengkhawatirkan.
Hati yang hidup akan sering bertanya dalam diam, apakah Allah ridha dengan langkahku hari ini? Apakah jika aku mati malam ini, aku siap? Apakah amalanku cukup? Apakah dosaku sudah kuakui dan kutangisi? Sedangkan hati yang mati jarang bertanya seperti itu. Ia merasa masih punya waktu panjang. Ia merasa bisa bertobat nanti. Ia merasa hidup ini masih lama. Padahal tidak ada satupun dari kita yang memiliki jaminan usia. Berapa banyak orang yang pagi masih tertawa, sore sudah terbujur kaku. Berapa banyak orang yang punya rencana besar, tetapi tidak pernah sempat mewujudkannya karena ajal lebih dulu datang. Ketika akhirat tidak lagi menjadi tujuan, dunia akan terlihat sangat besar. Masalah kecil terasa sangat berat. Kegagalan kecil terasa sangat menghancurkan. Kehilangan kecil terasa seperti akhir segalanya. Mengapa? Karena tidak ada perspektif yang lebih luas. Hati yang hidup tahu bahwa dunia hanya persinggahan. Maka ia tidak terlalu larut dalam kesedihan dunia. Ia tidak terlalu bangga dengan keberhasilan dunia. Ia selalu mengingat bahwa semua ini akan selesai. Sedangkan hati yang mati menggantungkan seluruh makna hidupnya pada dunia. Ketika dunia goyah, ia hancur. Ketika dunia hilang, ia merasa tamat. Inilah mengapa tanda ketiga ini sangat penting. Karena ketika akhirat sudah hilang dari orientasi, hidup menjadi datar secara rohani. Ibadah dilakukan hanya sebagai kewajiban sosial. Doa diucapkan hanya ketika ada masalah. Salat dijalankan hanya agar tidak merasa bersalah. Tidak ada kerinduan untuk bertemu Allah. Tidak ada harapan mendalam akan surga. Tidak ada rasa takut yang lembut terhadap neraka. Yang ada hanya rutinitas. Dan rutinitas tanpa kesadaran adalah tanda kekosongan. Coba renungkan dengan jujur. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan dunia setiap hari? Berapa banyak energi yang kita curahkan untuk mengejar pengakuan manusia? Berapa banyak kecemasan yang muncul karena takut kehilangan sesuatu yang fana? Lalu bandingkan dengan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk merenungkan akhirat. Jika perbandingannya sangat jauh, mungkin ini saatnya berhenti sejenak. Karena hati yang mati tidak selalu terlihat buruk. Ia bisa terlihat sukses, ia bisa terlihat bahagia, ia bisa terlihat terhormat, namun di dalamnya, ia kosong dari orientasi yang abadi. Ketika dunia menjadi tujuan, seseorang akan menghalalkan banyak cara. Ia akan menabrak prinsip demi keuntungan. Ia akan melupakan nilai demi pencapaian. Ia akan mengorbankan kebenaran demi kenyamanan. Mengapa? Karena tidak ada lagi bayangan tentang pertemuan dengan Allah. Padahal hidup ini sedang berjalan menuju satu titik yang pasti. Titik di mana semua topeng akan dilepas. Semua rahasia akan dibuka. Semua amal akan diperlihatkan. Dan pada hari itu, dunia tidak lagi berarti apa-apa. Jika hari ini kita jarang mengingat, hari itu bukan berarti hari itu tidak ada. Bisa jadi hati kita yang sedang menjauh dari kesadaran tersebut. Namun ada satu hal yang menenangkan. Selama kita masih bisa merenung, masih bisa merasa takut ketika membayangkan kematian, masih bisa merasa tersentuh ketika mendengar tentang akhirat, berarti hati itu belum sepenuhnya mati. Ia mungkin lemah, ia mungkin tertutup, ia mungkin kotor, tetapi belum sepenuhnya padam. Allah mampu membolak-balikkan hati dalam sekejap. Hati yang keras bisa menjadi lembut. Hati yang lalai bisa menjadi sadar. Hati yang jauh bisa kembali dekat. Yang dibutuhkan adalah kejujuran dalam melihat diri sendiri. Apakah selama ini kita terlalu tenggelam dalam dunia? Apakah selama ini kita menunda taubat karena merasa aman? Apakah selama ini kita lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan ridha Allah? Tanda ketiga ini adalah cermin paling dalam. Karena ketika akhirat kembali menjadi tujuan, dua tanda sebelumnya perlahan akan melemah. Hati akan kembali bergetar saat nama Allah disebut. Dosa akan kembali terasa berat. Air mata akan kembali mudah jatuh dalam doa. Dan hidup akan terasa lebih bermakna. Bukan berarti masalah dunia hilang, tetapi cara kita memandangnya berubah. Kita tidak lagi hidup hanya untuk hari ini.
Kita hidup untuk kehidupan yang lebih panjang dan lebih nyata. Jika pembahasan dari bagian pertama hingga bagian ketiga ini terasa seperti perjalanan yang membuka sesuatu di dalam dadamu, jangan abaikan perasaan itu. Bisa jadi itu adalah panggilan yang lembut. Tidak semua orang mendapatkan momen sadar. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk merenung sebelum terlambat. Semoga kita termasuk orang-orang yang ketika diingatkan, ia kembali. Ketika disadarkan, ia bangkit. Ketika diberi kesempatan, ia tidak menunda. Semoga Allah tidak membiarkan hati kita mati dalam keadaan lalai. Semoga Allah menjaga hati kita tetap hidup hingga akhir hayat. Semoga Allah menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dalam setiap langkah kita. Jika kamu ingin menyalurkan doa dan energi kebaikan untuk dirimu, keluargamu, dan siapapun yang sedang berjuang menghidupkan kembali hatinya, tuliskan amin. Semoga setiap amin yang ditulis menjadi saksi bahwa kita tidak ingin menjadi manusia yang hidup secara fisik tetapi mati secara batin. Karena yang paling kita takutkan bukanlah kematian jasad. Yang paling kita takutkan adalah ketika jasad masih berjalan di bumi, tetapi hati sudah lama terkubur.